Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa dan siswi dari SMA Negeri 6 Jakarta. Kami dari kelompok 1 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas sosiologi dengan pembimbing Bu Laili SPD. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Dafalun Fadila. Perkenalkan, nama saya Cantika Putri Aprilia. Ya. Hai, nama aku Nazwa Aprilia. Halo, nama aku Adextra Yundalina Purba. Perkenalkan, nama saya Flavio Lavelo Forme. Udah. Halo semua, nama aku Fazri Nabil Sandika Setiawan. Di sini ada latar belakang. Pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan modal dan teknologi. Padahal ada faktor penting yang sering diabaikan. Kualitas dan peran manusia termasuk perempuan. Sayangnya partisipasi perempuan di dunia kerja masih rendah. Banyak dari mereka bekerja di sektor informal, bergaji kecil dan tanpa perlindungan sambil tetap memikul tanggung jawab domestik, membatasi kesempatan perempuan untuk berkembang. Padahal jika mereka diberi akses yang setara ke pendidikan dan pekerjaan, dampaknya sangat besar. Peningkatan pendapatan rumah tangga, produktif nasional, dan pertumbuhan ekonomi. Negara yang mendorong kesetaraan gender terbukti memiliki gaya saing ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kesetaraan gender berperan dalam pertumbuhan ekonomi agar dapat menjadi dasar kebijakan yang mendorong pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Di sini ada 3 rumusan masalah yang kita ambil. Nomor 1, bagaimana kesetaraan gender memoderasi peluang partisipasi perempuan dalam dasar tenaga kerja di Indonesia. Nomor 2, bagaimana ketimpangan gender dalam akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang terakhir, apa saja tantangan yang dihadapi perempuan dalam berkontribusi pada ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini ada tujuan penelitian kami. Yang pertama, menganalisis bagaimana kesetaraan gender mempengaruhi peluang kerja bagi perempuan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak ketimpangan gender dalam pendidikan dan pekerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, menjelajahi tantangan yang dihadapi perempuan dalam dunia kerja serta mencari strategi untuk mengatasinya. Dan di sini ada manfaatnya. Manfaat secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya ilmu ekonomi pembangunan dengan menjelaskan bagaimana kesetaraan gender berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga memberikan bukti empiris yang relevan dengan konteks Indonesia, menggambarkan hubungan spesifik antara gender dan ekonomi di tingkat nasional, serta mendorong diskusi akademik yang lebih mendalam mengenai isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Oke, jadi sekarang aku akan menjelaskan kerangka teori yang kita pakai di makalah kita kali ini. Makalah kali ini kita itu berjudul Dampak Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Maka dari itu tentunya kerangka teori kita harus berhubungan dengan itu kan? Jadi kerangka teori kita itu terdapat 2 konsep yang utama, yaitu konsep ekonomi dan juga konsep gender. Kalau dari konsep gendernya itu diawali dari konsep gender dan juga seks, lalu dilanjutkan ke apa sih itu atau pengertian dari kesetaraan gender. Lalu dari kesetaraan gender itu akan terbagi menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama adalah proses sosialisasi gender, kemudian konsep jenis kelamin atau konsep jenis kelamin dan juga gender. Lalu, kalau untuk konsep ekonominya itu pertama-tama adalah kita harus mengetahui konsep ekonomi, lalu habis itu artinya, lalu habis itu kita masukkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, dan tentunya terakhir adalah ketimpangan ataupun dampak kesetaraan gender dalam ekonomi. Oke, sekarang aku menjelaskan apa sih pengertian dari kesetaraan gender, kemudian perbedaan dari jenis kelamin dan juga gender. Pertama-tama, aku akan menjelaskan mengenai kesetaraan gender. Tetapi sebelum kita mengetahui ataupun mempelajari lebih dalam mengenai kesetaraan gender, kita harus mengetahui dulu apa sih itu gender. Jadi, gender itu adalah konstruksi sosial yang menentukan peran ataupun tanggung jawab wanita dan juga laki-laki. Tetapi ini tuh tidak masuk ke faktor biologis ataupun faktor yang kayak mencakup mengenai hormon kita ataupun dari diri kita sendiri. Nah, di sini kesetaraan gender itu tuh artinya kita mendapatkan akses yang sama, peluang yang sama, kemudian kesempatan yang sama. Pokoknya kita mendapatkan kesempatan yang sama ataupun akses sama, laki-laki dan juga perempuan. Kita harus memastikan bahwa keadilan kesetaraan gender itu harus terjadi di kehidupan ekonomi ataupun sosial kita. Seperti contohnya memberikan pendapat saat rapat, kemudian bermusyawarah, dan masih banyak yang lain. Pokoknya kesetaraan gender itu adalah di mana perempuan dan juga laki-laki itu memiliki hak dan juga akses yang sama. Jadi mereka juga dapat melakukan apapun yang mereka mau. Oke,
Sekarang lanjut, apa sih perbedaan gender dan juga jenis kelamin? Tadi kita sudah membahas bahwa gender itu adalah konstruksi sosial di mana itu menentukan di mana peran ataupun tanggung jawab wanita atau perempuan. Tetapi kalau gender itu dia itu lebih mengarah ke faktor biologis. Kalau misalnya jenis kelamin itu lebih mengarah kepada faktor biologis. Seperti misalnya kita hormon kita, misal suara kita berubah, lalu yang perempuan pada suaranya lebih nyaring dan masih banyak yang lain. Pokoknya kalau gender itu dia tuh lebih ke arah penempatan dirinya, tanggung jawab perannya. Sedangkan kalau untuk jenis kelamin itu secara faktor biologis. Selanjutnya ada pengertian keterkaitan gender dalam ekonomi. Dalam ekonomi, perspektif gender penting untuk memahami ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, terutama terkait akses pendidikan, pekerjaan, pelatihan, dan modal. Perempuan seringkali terjebak di faktor informal, menerima upah yang lebih rendah, dan memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan ekonomi. Dengan pendekatan APKM yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat digunakan untuk mengukur sejauh mana sih kesetaraan gender yang tercapai, dan dengan memasukkan perspektif gender dalam kebijakan ekonomi, pembangunan bisa menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Yang kedua ada deskripsi konseptual fokus objek. Nah, di sini kita tuh fokusnya pada pengertian ekonomi. Nah, pengertian ekonomi secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti pengelolaan rumah tangga. Kini, ekonomi mencakup alokasi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang luas. Dalam konteks keadilan gender, pemahaman ekonomi penting untuk melihat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi yang adil harus mengintegrasi perspektif gender agar setiap individu memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan. Di sini ada pengertian ketimpangan gender dalam ekonomi. Ketimpangan gender dalam ekonomi terjadi ketika perempuan dan laki-laki tidak mendapatkan akses peluang atau manfaat yang setara dalam dunia kerja. Hal ini karena perbedaan biologis, melainkan karena konstruksi sosial seperti budaya, patriarki, stereotip, dan kebijakan yang belum responsif gender. Perempuan lebih sering berada di sektor informal, mendapatkan upah lebih rendah dan jarang di posisi mengambil keputusan. Mereka juga menanggung beban kerja domestik yang tidak dihargai secara ekonomi. Menghapus ketimpangan ini bukan hanya soal keadilan, tapi juga strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengertian prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Prinsip keadilan dalam ekonomi syariah mengatur distribusi sumber daya dan peran ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang menekankan tauhid, keadilan al-adl, dan keseimbangan tawazun. Sistem ini mengakui laki-laki dan perempuan sebagai subjek ekonomi yang setara dengan hak yang sama atas pendidikan, modal, pelatihan, dan pekerjaan produktif. Ekonomi syariah menolak diskriminasi dan mendukung penghapusan ketimpangan gender untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan berbasis syariah perlu mengintegrasikan analisis gender agar adil dan responsif terhadap seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan penelitian sejenis. Tinjauan penelitian sejenis itu dilakukan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat ini. Jadi tujuannya itu adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti serta memperkuat landasan teori dan metodologi. Itu juga penelitian sebelumnya dijadikan sebagai bahan perbandingan karena memiliki kesamaan tema, pendekatan, atau objek kajian dengan penelitian ini. Di sini juga ada metodologi penelitian, yang itu pertama itu ada pendekatan dan jenis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi, populasi dan sampel.
itu juga seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi formal maupun informal di Jakarta Selatan dengan fokus pada laki-laki dan perempuan usia produktif dari 20 sampai 50 tahun. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Jadi di sini juga ada teknik pengumpulan data yaitu observasi non partisipatif, itu mengamati peran laki-laki dan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua itu ada wawancara, itu dilakukan secara terstruktur kepada pelaku usaha, pekerja, dan juga tokoh masyarakat. Yang ketiga ada angket tertutup, jadi ini untuk mengukur pemahaman responden terkait kesetaraan gender dan pengalaman diskriminasi. Yang keempat itu ada studi pustaka, itu mengacu pada buku dan jurnal terkait gender dan ekonomi. Terus ada juga teknik analisis data, itu data dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan makna dan temuan dari observasi, wawancara, dan juga angket. Oke, selanjutnya itu ada hasil penelitian. Nah, penelitian kita ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terhadap narasumber langsung dari berbagai latar belakang yang berbeda. Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki peluang yang setara dalam memperoleh pekerjaan dan pendidikan. Nah, meski diskriminasi dinilai mulai berkurang, nah tapi tantangan perempuan itu ada banyak, seperti ada bias rekrutmen, terus stigma terhadap pemimpin perempuan, dan budaya patriarki jelas masih ada. Nah, yang dibutuhkan perempuan itu adalah yang pertama sudah pasti dukungan keluarga yang menjadi faktor penting, dan serta regulasi pemerintah dianggap perlu untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan setara gender. Oke, jadi di sini kesimpulannya atau sarannya juga itu bisa dibilang penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa kesetaraan gender berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan itu terbukti meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Jadi dukungan keluarga menjadi faktor utama untuk mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Namun tantangan seperti bias rekrutmen, stereotip gender, dan budaya patriarki masih menjadi hambatan. Jadi oleh karena itu saran yang diberikan itu mencakup perlunya kebijakan pemerintah yang responsif gender, penciptaan lingkungan kerja yang inklusif oleh dunia usaha, integrasi perspektif gender dalam pendidikan itu ya, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk memberdayakan perempuan secara maksimal. Selanjutnya ada referensi. Nah, referensi yang kami ambil itu yang pertama dari buku Gender dalam Ekonomi, yang kedua ada dari buku Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway atau GAP, dan Gender Budget Statement atau GBS. Yang ketiga ada Gender, Kesehatan Seksual dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi. Yang keempat ada buku Kesetaraan Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya.